Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Natawiguna, kelas 11 MIPA 1, absen 1. Di sini saya akan membahas tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Mari kita masuk ke pembahasan. Apa itu ancaman integrasi nasional? Ancaman integrasi nasional merupakan kegiatan baik dari luar maupun dari dalam negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan, entah itu seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman di bidang ideologi. Ideologi merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri. Fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk memisahkan kita dari mereka. Ideologi merupakan acuan bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini bisa saja terancam karena banyak paham-paham yang berusaha untuk menguasai suatu negara, entah itu liberalis, komunis, fasis, dan lain-lain. Ancaman ini dapat berasal dari luar negeri. Misalnya, masuknya paham komunis dan liberalis tadi yang saya bilang. Kedua, paham ini harus diwaspadai karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan terhadap politik Indonesia, intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain dalam menekan negara lain. Ancaman dari dalam negeri dapat berupa pengerahan massa untuk menumbangkan kekuasaan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Lalu ada juga ancaman yang bernama separatisme, yaitu ancaman dari suatu daerah yang ada di NKRI yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan menjadi negara yang berdaulat sendiri. Yang ketiga, ada ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Namun, terdapat pengaruh buruk dari globalisasi di bidang ekonomi, yaitu 1. Barang-barang lokal kalah saing. 2. Perekonomian negara Indonesia akan dikuasai oleh asing. 3. Timbulnya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 4. Sektor ekonomi rakyat yang diberi subsidi semakin berkurang. 5. Memburuk prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Lalu, sebelum kita masuk yang keempat, ada ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun dari kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi ini memberi kesempatan kepada rakyat untuk bisa berpartisipasi dalam perekonomian hingga perekonomian tersebut dapat terlaksana dengan baik. Ekonomi kerakyatan sangat menghindari satu sistem free fight liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kerakyatan. Sistem etatisme dalam arti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, ada pemusatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Yang keempat adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini juga terbagi dua, yaitu ancaman dari dalam seperti separatisme, terorisme, kekerasan dan bencana akibat perbuatan manusia. Ancaman seperti ini biasanya didasari oleh isu-isu tentang kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Yang kedua adalah ancaman dari luar seperti contohnya gaya hidup konsumtif, muncul budaya hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, muncul pudarnya gotong royong, lunturnya nilai-nilai keagamaan kehidupan bermasyarakat. Yang kelima adalah ancaman terhadap
bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang nilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini bisa berupa agresi, pelanggaran wilayah, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman terhadap laut dan udara. Yang ketiga, mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, manusia dengan masyarakat, manusia dengan keseimbangan yang lainnya. Keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dilakukan oleh TNI dan Kepolisian Negara Indonesia dan rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Tentara Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Menurut Undang-Undang 1945, untuk mengatasi ancaman militer Indonesia menganut sistem pertahanan yaitu Siskamhamrapta, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ialah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan a. kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, yang C, wilayah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh Indonesia. Yang keempat, yaitu komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri atas 1. TNI sebagai kekuatan sistem pertahanan, Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan, yang ketiga, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.